Teman-teman, hari ini Rumah Air itu grand opening ya, re-grand opening, dulu sempat tutup dan kita lihat crowdnya ramai sekali pengunjungnya. Dan teman-teman lihat, ini arena yang enak banget ya kalau sore hari dan tidak hujan. Jadi teman-teman ada di tengah danau, bisa sambil makan, ngopi, view-nya langsung mini danau dan juga ada persawahan di sana gitu teman-teman. Dan di area belakangnya sana, nah, jadi di belakang bangunan ini teman-teman ada mini playground dan ada studio foto juga. Nanti kita cek seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini adalah akses utama jalan masuknya ya. Sana dari kota Bogor, dari arah exit tol Baranang Siang, dan kalau dari sebaliknya, nah kalau teman-teman dari sebaliknya itu dari arah Ciapus Kabupaten Bogor ya. Jadi kalau sana harus putar dulu, itu teman-teman. Nah, ini masuk kalian langsung, ini area drop off ya, gitu. Di sini area drop off aja. Jadi nanti ada putaran ke sana dan parkirnya ada di sebelah sana, entrance gate parkirnya. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini setelah kita dari area drop off, ini masuk di sini teman-teman. Gitu. Kita masuk, teman-teman bisa ke arah sebelah kiri di sini. Nah, ini akan lewat seolah-olah di area persawahan. Di sana ada joglo. Dan kalau masuk ke sebelah kanan, di sini area kawasan Kampung Sunda teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, oke teman-teman, itu adalah tadi area drop off. Masuk, kalian bisa ke kiri sana atau bisa langsung teman-teman ke area sebelah kanan di Kampung Sundanya. Ini area Kampung Sunda, di sana Kampung Bali, dan ini area Kampung Jawanya teman-teman. Pokoknya teman-teman nggak usah bingung. Di sini ada banyak penunjuk arah ya. Sebelah sana ada penunjuk arah gitu. Dan ini nih, nah ini juga penunjuk arah. Jadi teman-teman bisa bebas pilih dan mau kemana-kemananya dulu bisa ditentukan sendiri. Gas. Oke, di sana dari area drop off kita ke kanan dan kita nanti akan coba makan di area Saung Jaipong ini di Kampung Sunda yang agak sepi. Sekarang kita mulai reviewnya dari arah parkiran mobil. Yugas. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah gate masuk untuk parkiran mobilnya dari sini ya. Itu jalan raya utama. Jadi kalian masuk, FYI, jadi parkirnya ini hanya pakai e-money ya, atau flash dan sebagainya. Jadi masuk teman-teman bisa langsung ke sebelah kanan. Nah, ini parkir mobil luas banget nih. Oke. Lalu kalau teman-teman masuk dari sana, parkir dulu ke sebelah kanan. Nah, di area sini ada area Kampung Sunda. Area Kampung Sunda, dan di sini ada papan penunjuknya arahnya kalian mau kemana aja. Dan di sebelah kanan ya teman-teman bisa menemukan mini playground nih. Gitu. Yuk kita cek yuk mini playgroundnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, dari sini kita coba cek dulu area playgroundnya ya. Jadi kenapa di thumbnail saya tulis tempat wisata baru buat family seperti ini. Nah, di sini fasilitas playgroundnya, teman-teman jangan lupa kalau ada yang bawa anak, jadi sebelum naik ke bagian rumput ini harap dilepas alas kakinya. Di sini ada ayunan, di sini ada jungkat-jungkit, perosotan, dan ini ada seperti mini climbing ya. Gitu teman-teman. Kita cek di sana ada studio foto ya. Nah, oke teman-teman, jadi tadi dari parkiran mobil kita ke arah playground anak dulu gitu. Dan di sini teman-teman bisa menemukan ini ada namanya studio foto gitu. Cuma ya kayaknya belum buka ya. Dan di sebelahnya itu ada kios Cendramata. Dan di sebelahnya itu ada rumah joglo kayaknya untuk tamu juga. Gitu. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa menemukan kios jajanan anak nih. Sini gitu teman-teman. Nih, tapi memang belum available juga ya. Dan kalau kita ikutin jalan ini, kita akan kembali ke main road. Dan di sebelah sana ada Kampung Bali, teman-teman. Nah, kita cek dulu yuk ke Kampung Sundanya yang ada di sebelah kiri sana. Yuk gas. Nah, teman-teman, sebelum geser, ternyata ini fasilitas musola nih, teman-teman.
gitu. Jadi di dekat playground anak ini ada fasilitas musola, ini pojok buah nantinya, dan di sini tertulis ini adalah pojok soto teman-teman gitu. Jadi memang sepertinya udah dibuat slot-slot untuk khusus ya tenan-tenannya. Yuk sekarang kita balik lagi untuk ke area Kampung Sunda, gas. Nah oke teman-teman, kita masuk ke area Kampung Sundanya ya, ada di sini. Nah tapi teman-teman ada yang menarik. Jadi ini adalah areal mini off-road ya teman-teman. Jadi sebelum makan bisa off-road dulu nih pakai ATV. Jadi gate-nya ada di sebelah sini. Gitu teman-teman. Ini untuk penyewaannya. Ini ada banyak unit ya. Jadi nanti arahnya ke sana, memutari area rumah air ini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah kita masuk dari pintu utama Kampung Sundanya, seperti ini view roundnya ya. Di sini ada papan petunjuk, dan di sebelah kiri sana ada rumah-rumah joglo untuk table makannya. Dan kalau teman-teman khawatir semi outdoor, di sini ada ruang VIP ya. Ini ruang VIP nih, gitu teman-teman. Dan nama tempat-tempatnya itu Jaipong. Yuk sekarang kita ke sebelah kanan sana, gas. Nah teman-teman, ternyata aksesnya di sana jalannya hanya untuk ke area kru ya. Jadi dari pintu masuk itu kita ke kiri sini nih, ke arah Saung Jaipong 3. Karena apa? Di depan Saung Jaipong 3 ini teman-teman, ini ada akses ke bawah ya. Ini ke table bawah yang ada paket pemancingannya gitu teman-teman. Itu. Nah di bawah ini teman-teman bisa mancing nih. Nah info dari pengelola, ini ada paketnya. Jadi mancing di sini sekitar 200.000 dapat 2 iced tea dan ikan sebesar 2 kg di area sini teman-teman nih. Kesana teman-teman bisa sambil mancing gitu. Nah ini ya, tadi ini pintu masuk Kampung Sundanya. Masuk, kalian belok ke arah sini aja gitu teman-teman. Belok ke sini, turun, ini ada pancingan. Ini area kolam pancingnya teman-teman. Sepanjang ini sampai table itu, dan di sini ada tulisan ini teman-teman. Nah nih kolam pancing gitu. Sekarang kita terusin ke area sana teman-teman, perjalanan kita. Yuk. Oke, kita jalan ke sana. Dan di sana ini area Kampung Bali. Karena saungnya di sini. Di sini nih namanya Kecak. Gitu nama tarian ya. Tadi di sana Jaipong, di sini Kecak. Ini area Kampung Bali teman-teman. Gitu. Nah oke teman-teman, ini kan ada perahu ini. Ini juga disewakan teman-teman. Jadi 15 menit memutari kolam ini itu 50.000 sewanya satu perahu gitu. Jadi kalau mau seolah-olah lagi kayak di tengah danau, bisa nih di sini teman-teman. Dari sini ada area lagi ya, semacam round bar di tengah kolam gitu teman-teman. Yuk sekarang kita cek nih area tengah danaunya. Konsepnya round bar gini ya, keren sih ini. Dan pemandangannya ini 360 view-nya teman-teman gitu. Jadi ini menurut saya sih lengkap ya. Ada area danau kecilnya, lalu teman-teman juga bisa lihat di sebelah kirinya. Nah di sana itu teman-teman bisa lihat ada area sawah kecil ya. Jadi selain rasanya seperti makan tengah danau, teman-teman juga bisa makan seolah-olah ada di tengah sawah, di suasana pedesaan, padahal ini ada di tengah-tengah kota Bogor. Kira-kira gitu teman-teman. Nah oke, dari area tengah danau itu sekarang kita geser lagi teman-teman, kita berputar lagi. Jadi di sebelah Joglo Kecak ini ada burung-burung ya, mini aviary. Mungkin ini konsepnya seperti mini zoo unggas gitu teman-teman, kira-kira gitu. Nah ini teman-teman, di sini tempatnya semacam mini aviary. Di situ ada burung merpati, di situ ada seperti kakatua kecil ya gitu. Dan ini seperti kandang domba tapi masih kosong sekarang teman-teman. Yuk kita terus lanjut ke sana gas. Oke, setelah dari mini aviary tadi, ini sawahnya dan ini joglo-joglo ya. Dan di sana adalah entrance gate utama masuknya teman-teman. Sekarang kita coba memutari lagi sambil lewat tengah-tengah sawahnya, yuk gas. Oke teman-teman, sekarang kita coba jalan di tengah pematang sawahnya ya. Walaupun nggak seperti pematang sawah beneran. Kalau di pematang sawah beneran kan biasanya jalannya berupa tanah dan rumput. Ini sudah semi beton. Sensasinya oke, dan teman-teman kalau kita jalan terus, nah ini kita stop di sini dan kita lihat ke sebelah kiri itu ada mini stage ya yang bisa digunakan
untuk berbagai performance. Tadi sempat dipakai untuk tari-tarian juga. Nah, sekarang kita berjalan menuju ke entrance gate utamanya. Yuk. Dan ini teman-teman, dimanapun kalian berada, jaga kebersihan ya. Kayak di sini nih, dilarang membuang benda apapun ke dalam danau gitu. Di area perahu sini nih teman-teman. Pokoknya tempatnya asik dan rekomen buat family. Yuk, kita cobain ke sini. Nah, oke teman-teman, info dari pengelola. Jadi ATV ini sewanya 50.000 satu kali putaran untuk satu unit motornya. Jadi mengelilingi area ini. Gitu. Ini bakal seru teman-teman. Dan di sebelahnya ada area toilet gitu teman-teman. Dan saya pilih table di area sini ya. Kebetulan 19 Oktober ini Rumah Air Bogor kembali grand opening dan akan ada tari-tarian serta live music hari ini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk ordernya kalian tinggal scan barcode yang ada di masing-masing meja ya. Dan artinya gini, ada Kampung Sunda, ada Kampung Bali, dan Kampung Jawa, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kalian merequest atau memesan menu yang ada di sini. Yuk, sekarang kita coba scan barcode-nya. Oke, tinggal di sini. Ya, nanti di sini akan muncul ya menu-menu yang bisa kalian pesan, dan juga nanti bisa langsung bayar pakai kris di aplikasinya. Itu teman-teman. Nah, ini ada menu Jawa lengkap dengan harga dan deskripsi menunya, teman-teman bisa lihat. Dan juga ada menu Bali, ada menu Sunda teman-teman. Itu ada additionalnya juga. Itu kalau kita teman-teman pengen lihat, bisa scan barcode tadi ya yang di awal screennya. Di sini juga ada kopi, ada teh. Itu kalau udah es campur juga teman-teman. Ini ada pilihan fresh juice, ada special drinknya, es honje, special lemongrass, es kuwut Bali, es tambring, Gunung Gelis healthy juice, mega mendung. Ini kayak nama-nama daerah di Bogor ya. Ada pilihan milkshake juga teman-teman gitu. Dan ini ada traditional drinknya, sekoteng, bandrek, bansus, bandrek kelapa, bajigur, wedang jahe. Ada kudapan juga teman-teman. Ini ada colenak ya, ini ada colenak, ada cenil juga. Wah, ini ada cenil nih, ada dadar gulung gitu teman-teman. Oke, saya mau pilih-pilih menunya dulu, nanti kita seperti apa menu pilihan kita sedikit review ya gitu. Dan ini saya ada di table di dekat danau gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena hari ini grand opening jadi agak sedikit ada musiknya agak keras ya di tempat ini, tapi tetap nyaman kok suasananya. Nah, saya di sini pesan es tambring teman-teman, asal dari Bali ya. Ada campuran kelapa, ada olahan asam Jawanya, dan sekarang yuk gas kita cobain seperti apa rasanya. Oke, yuk gas kita cobain es tambringnya seperti apa. Yes, ini enak banget guys. Jadi rasa asam Jawanya kuat, tapi nggak asam karena ada campuran rasa kelapanya. Jadi kombinasinya seger nih. Ditambah ada rasa gula arennya yang cukup kuat, sehingga menyajikan kesegaran tersendiri kalau teman-teman lagi merasa haus. Kira-kira gitu teman-teman. Ini wajib cobain sih es tambringnya di Rumah Air Bogor. Oke teman-teman, somehow kan saya suka banget ya sama sate lilit Bali. Jadi di sini saya pesen nasi campur sate lilit Bali. Jadi kelengkapannya selain sate lilit, ini pindang telur, ada urapnya juga, ini ada sambal matah, ini sambal merah, dan nasi putih. Nah, sekarang kita cobain dulu yuk rasa originalnya ketika nasi dikombain dengan sate lilit Bali. Gas. Oke teman-teman, yuk kita gas cobain kayak apa rasanya. Yuk. Nah teman-teman, makanan Indonesia dilengkap rasanya kalau nggak pakai nasi. Ini nasinya kita potong dulu teman-teman.
Oke, ini nasinya. Yes. Sambil kita cobain sate lilit Bali-nya, teman-teman. Yes, ini original tanpa sambal atau tanpa urapnya. Nah, sate lilitnya ini oke banget, teman-teman. Daging, rasa ikannya kerasa. Jadi ini akan lebih dahsyat lagi rasanya kalau kita campur dengan sambal, teman-teman. Teman-teman tinggal seleranya mau sambal mata atau sambal ulek merah ini, gitu teman-teman. Jadi nasi sate lilit ini bisa jadi salah satu rekomend menu kalau teman-teman datang ke Rumah Air Bogor. Dan untuk snacknya saya udah pesen ini, teman-teman. Ini favorit saya dari kecil. Ini snack khas Jawa Tengah, namanya cenil. Nanti kita cobain setelah sate lilitnya selesai kita santap. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita cobain si sate lilit ini yang sudah saya lepas dari tusukannya dan sudah dikasih sambal. Yuk. Ini udah pakai sambal, teman-teman. Sekarang kita cobain. Ya, seperti rabaan saya, sate lilit ini kalau pakai sambal merah ini rasanya lebih enak, lebih keluar, ada taste pedasnya, tapi tidak terlalu pedas. Jadi teman-teman yang suka sekali sama pedas, intensitas cabainya harus ditambah lagi. Tapi kalau saya karena pas ini udah oke dan rekomend banget, teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cobain cenilnya seperti apa. Ini khas dari Jawa Tengah ya, rasanya manis, lalu ada taburan kelapanya. Ini cemilan favorit saya waktu kecil. Sekarang kita bernostalgia lagi, dan gimana rasa cenil di tempat ini, yuk kita cobain. Oke, ini namanya sendok bebek nih. Waktu saya kecil, kalau makan kudapan pakai ini. Sekarang kita pakai buat makan si cenil ini, yuk. Oke, kita cobain cenilnya yang warna merah dulu ya, teman-teman. Yuk, cobain. Oke, teman-teman, walaupun ini cemilan dari Jawa Tengah, yang basically manis, tapi di tempat ini rasanya pas, tidak terlalu manis. Dan adonan tepungnya masih cukup kuat, ditambah topping kelapanya ini menambah cita rasa gurih di cenilnya ini. Jadi kombinasi antara manis, gurih, dan kenyal menjadi pilihan tepat kalau teman-teman konsumsi ini di sore hari. Gitu, teman-teman. Overall mengenai Rumah Air Bogor, mereka kembali grand opening di tahun 2025 ini dengan suasana yang baru. Ada beberapa fasilitas pendukung yang cukup oke, seperti mini off-road menggunakan ATV, free playground, ada musola juga, ada penyewaan perahu, dan juga ada opsi Anda bisa di ruang VIP. Selain itu, mini danau dan persawahannya juga menambah suasana nyaman bagi Anda yang rindu dengan suasana pedesaan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, dan terima kasih.